Terdapat soal yaitu apakah fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia. Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu sistem peredaran darah pada manusia, bagaimana kerja dari sistem peredaran darah manusia, baru kita dapat mengetahui fungsi sistem peredaran darah bagi tubuh manusia. Sistem peredaran darah adalah sistem dalam tubuh yang bertugas untuk mengalirkan darah, di mana darah ini berisi nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi sistem peredaran darah ini akan mengedarkan darah, di mana di dalam darah ini ada nutrisi, ada antibodi, ada hormon, ada oksigen, di mana keempat hal ini sangat dibutuhkan oleh anggota-anggota tubuh, sehingga perlu yang namanya sistem untuk mengedarkan keempat hal ini. Sistem itu disebut sebagai sistem peredaran darah, di mana komponen utamanya adalah jantung. Ada yang paling penting jantung sebagai alat pompanya untuk memompakan, lalu ada darah, di mana darah ini adalah fluida yang dipompakan, yang berisi nutrisi tadi. Terus ada pembuluh darah adalah tempat darah untuk mengalir. Lalu ada yang namanya sistem limfatik, di mana sistem limfatik ini adalah sistem tambahan, di mana perannya adalah membawa sel darah putih yang akan melawan infeksi suatu penyakit. Mari kita masuk ke dalam fungsi sistem peredaran darah bagi tubuh manusia. Seperti penjelasan yang sudah disampaikan bahwa sel darah ini akan berfungsi, sistem peredaran darah akan berfungsi untuk menghantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi yang kedua adalah menjaga dan mempertahankan suhu tubuh supaya tetap stabil. Tadi kan sistem peredaran darah ini akan bersirkulasi secara terus-menerus di dalam tubuh manusia, di mana temperatur darah yang akan diedarkan ini akan di-set sedemikian rupa supaya tidak terjadi yang namanya temperatur different atau perbedaan temperatur di setiap tubuh manusia. Jadi nanti akan ada settingan untuk meratakan suhu tubuh di seluruh bagian manusia, di mana kita memerlukan suhu tubuh yang stabil. Lalu yang ketiga adalah menghantarkan hormon yang diperlukan oleh seluruh anggota tubuh. Selain tadi nutrisi dan oksigen, tentunya kita juga membutuhkan hormon, di mana hormon ini diperlukan oleh anggota tubuh dan akan diedarkan oleh sistem peredaran darah. Lalu fungsi yang keempat adalah mengekskresikan atau mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh seperti CO2. Tadi di dalam sistem peredaran darah nanti kita akan menghantarkan oksigen, di mana ketika dihantarkan ke seluruh tubuh nanti akan terjadi yang namanya pertukaran intrasel. Oksigen akan ditukar dengan CO2 sehingga nanti CO2 akan masuk ke dalam darah dan darah menjadi kotor. Lalu darah kotor ini akan masuk kembali ke dalam jantung dan terus disirkulasikan menuju ke paru-paru, lalu diubah lagi menjadi oksigen. Jadi fungsi dari sistem peredaran darah juga akan mengekskresikan atau mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh berupa CO2, di mana CO2 ini tidak diperlukan oleh tubuh, dan apabila menumpuk di dalam tubuh malah akan menimbulkan penyakit. Untuk fungsinya yang terakhir adalah untuk melawan penyakit, di mana sistem peredaran darah akan membawa sel darah putih, di mana sel darah putih ini terdapat sel-sel yang akan menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit tertentu. Jadi nanti fungsi dari sistem peredaran darah ini akan mengedarkan antibodi, di mana antibodi ini akan melawan penyakit.